Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Di sini saya akan mencontohkan perdebatan antara zodiak Aries dan zodiak Pisces. Tetapi bukan maksud zodiak Aries itu Anda dan bukan maksud zodiak Pisces itu Anda, bukan Anda yang memiliki. Ini hanya sekedar saya pengambilan contoh ya. Kenapa zodiak Aries dan zodiak Pisces? Karena akan jauh perbedaannya begitu. Jauhnya tuh dari Pisces kan zodiak ke-1 nih. Aries ke-12. Nah, itu ujung dan ujung maksudnya begitu ya, ujung dan ujung. Jadi saya ambil dua itu sebagai contoh saja atau ikon saja. Bukan Anda nih, bukan. Melihat biasanya zodiak Aries ini seolah memang serba tahu. Tidak, bukan Anda ya. Jangan tersinggung nih. Bukan Anda. Seolah biasanya serba tahu nih. Serba tahu dan memang dia mengetahui hal tersebut dari pengalaman, dari hasil pencarian, hasil belajarnya, hasil dia kontemplasi perenungan, hasil dia berguru, hasil dia menulis, hasil dia dari pepatah, hasil dia dari berintuisi, mencari inspirasi. Nah, semua itu digabungkan oleh zodiak Aries, biasanya begitu. Menjadilah suatu keilmuan. Tetapi zodiak Aries tidak harus misalkan menyebut sumbernya, biasanya begitu. Dan terkadang lupa karena terlalu banyak yang dipelajari, terkadang lupa sumbernya. Nah, semua itu disatukanlah oleh zodiak Aries ini, disatukan menjadi sebuah pengetahuan, belum suatu ilmu ya, hanya sebuah pengetahuan. Kalau ilmu itu pengetahuan yang tersistem ya, tersistematis. Jadi pengetahuan untuk Aries, yang mana sebenarnya itu ilmu-ilmu yang sebagian diambil. Tetapi zodiak Aries ini tidak menyalahi prinsip dasar yang dia miliki. Dia mengikuti hal-hal yang universal, hal-hal yang global, hal-hal yang umum bahkan. Dia tetap mengikuti itu. Nah, zodiak Pisces ini terlihat sebenarnya ingin meminta pendapat kepada zodiak Aries ini tentang sesuatu hal yang zodiak Aries nyatakan dari pengetahuannya itu. Saya secara umum sebut pengetahuan dulu saja ya. Dari pengetahuannya itu, dia ingin meminta pendapat. Dia ingin meminta. Terkadang mungkin seolah-olah seperti apa yang dinyatakan tuh sebenarnya benar atau tidak. Dan dia mungkin akan berpikir secara nalar logis. Yang mana nalar logis ini dia memerlukan pembuktian yang terlihat oleh indera, penglihatan. Yang mungkin harus teralami oleh dia. Yang padahal dia zodiak Pisces ini, tapi bukan Anda ya. Zodiak Pisces ini hanya contoh. Zodiak Pisces ini menyadari bahwa ada sesuatu hal yang tidak mesti
terlihat oleh indera penglihatan, tetapi cukup terdengar, tentunya oleh indera pendengaran. Ada sesuatu hal yang cukup melalui indera penciuman, betul tidak? Ada sesuatu hal yang cukup melalui indera peraba. Ya, ada sesuatu hal yang cukup oleh pikiran. Ada sesuatu hal yang cukup oleh hati, perasaan. Makanya ada yang dinamai percaya dan ada yang dinamai yakin. Itu saya sudah terangkannya sedikit ya. Nah, tetapi karena rasa penasaran, karena mungkin zodiak Pisces ini memiliki potensi bimbang. Potensinya tuh bimbang. Dan dia ini memang orang yang selalu sesuatu itu harus dia pun merasakan. Harus dia pun melihat. Pokoknya nyata di hadapan dia. Begitu. Tidak ada yang salah. Memang ini ada perbedaan cara berpikir ya. Kalau Aries itu terkadang cukup hanya percaya saja. Percaya sudah cukup. Orang lain pun begitu, kata Aries. Orang lain pun. Tetapi Pisces tidak begitu. Saya ingin pembuktian yang menurut saya, kata Pisces, yang menurut saya dan terjangkau. Yang menurut saya benar dan terjangkau. Tetapi kata Aries tidak begitu. Kata Aries, walaupun saya mungkin tidak dapat menjangkaunya, tetapi orang lain dapat menjangkaunya. Karena apa? Karena perbedaan pengalaman dan perbedaan daerah. Di setiap daerah itu berbeda. Nama itu setiap daerah berbeda, walaupun maksudnya sama. Karena ada perbedaan bahasa, ada perbedaan tempat, dan ada perbedaan pengalaman. Pengalaman zodiak Aries dan pengalaman Pisces tentunya berbeda. Dan bergaulnya juga berbeda. Ini bergaul dengan ini bergaul dengan itu. Jadi perbedaan tempat itu memengaruhi perbedaan daerah, ya perbedaan tempat atau daerah, perbedaan bahasa, perbedaan tradisi dan budaya itu memang memengaruhi. Tetapi kata Pisces ini pokoknya pengen sesuai dengan yang saya miliki, prinsip yang saya miliki begini. Apakah Anda bisa menyesuaikan? Kata zodiak Pisces begitu seolah-olah. Nah, bertanyalah zodiak Pisces kepada zodiak Aries tentang pengetahuan yang dimiliki oleh zodiak Aries. Apakah kata zodiak Pisces nih? Apakah pengetahuan yang Anda miliki itu benar adanya? Apakah betul? Kata zodiak Pisces, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, kata zodiak Aries, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin bertanya kepada Anda. Loh, kata zodiak Aries, loh kok saya bertanya malah melemparkan lagi pertanyaan? Kata zodiak Aries, sebenarnya saya tidak melemparkan pertanyaan kepada Anda, tetapi saya hanya ingin agar pertanyaan tersebut saya pertimbangkan subjektif dan objektifnya. Saya ingin pernyataan dari Anda bahwa apakah Anda bertanya sebagai teman atau kawan atau sebagai musuh
lawan bicara atau sebagai guru, kata zodiak Aries nih, atau sebagai guru yang menggurui saya, atau sebagai seorang yang haus pengetahuan, belum sebagai murid ya, seorang yang haus pengetahuan, atau sebagai murid, atau sebagai orang yang hanya ingin menguji saya, kata zodiak Aries begitu. Kata zodiak Aries begitu. Maka dijawablah oleh zodiak Pisces. Memangnya kenapa? Kata zodiak Aries, tidak apa-apa, hanya nanti ada perbedaan jawaban. Jadi dalam satu pertanyaan ada berbagai jawaban, tergantung si penanya. Ketika Anda sebagai kawan saya, kata zodiak Aries nih, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Kenapa saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda? Karena saya takut merusak persahabatan kita. Kata zodiak Aries begitu. Karena saya takut merusak perkawanan kita. Karena saya takut merusak pertemanan kita. Kata zodiak Aries. Mengangguk. Kalau masalah persahabatan zodiak Pisces mengangguk. Siap kalau begitu. Seolah-olah begitu ya. Kemudian kata zodiak Aries, kalau Anda sebagai lawan bicara saya yang berbeda ide, berbeda prinsip, tentu saya akan menjawab secara objektif. Dan itu mungkin akan menyakitkan Anda sedikit. Apakah Anda siap? Tentu siap, kata zodiak Pisces. Zodiak Pisces kalau ditantang begitu makin siap. Kata zodiak Aries, dan saya meminta maaf sebelumnya jika nanti saya menyakiti Anda ketika Anda berbicara atau meminta pendapat atau bertanya sebagai lawan saya. Jika Anda, kata zodiak Aries nih, jika Anda bertanya kepada saya sebagai guru saya, tentunya saya dengan hormat, dengan penuh penghargaan saya akan menjawab apa yang Anda tanyakan dengan tanpa menyakiti hati Anda, dengan penuh adab dan kata-kata yang perlu pertimbangan yang matang. Dan saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin tanpa melampaui Anda. Dengan sesingkat-singkatnya, dengan sesopan-sopannya, dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Dan saya tidak akan membantah Anda, kata zodiak Aries. Ya, kata zodiak Pisces. Kemudian jika Anda bertanya, kata zodiak Aries nih, sebagai orang yang haus ilmu pengetahuan, tentunya saya akan membuka semuanya. Bahkan dengan sumber-sumber yang saya ketahui. Dan saya akan memberitahu Anda dengan lebih dari pertanyaan Anda. Nah, ketika Anda bertanya sebagai orang yang bimbang, maka
saya akan menjawab yang membuat Anda lebih yakin atau bahkan lebih bimbang. Apakah siap? Kemudian, kata zodiak Aries, jika Anda bertanya sebagai seorang murid, tentunya saya akan menjawab sebagai seorang guru. Dan itu mungkin tidak ada terlalu bebas, dan ini akan menjadi formal. Anda pasti menurut dengan jawaban saya. Dan saya tentunya akan membuat Anda menurut dengan jawaban saya. Jika Anda bertanya sebagai seorang yang lebih tua, tentunya saya dengan adab dan sopan, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan menjawabnya dengan tidak melebihi dan mengurangi tentang apa yang Anda tanyakan. Nah, begitu kata zodiak Aries. Kemudian, baiklah kalau begitu. Ya, kata zodiak Pisces. Ditanyakanlah kepada zodiak Aries, zodiak Pisces. Bertanyalah zodiak Pisces kepada zodiak Aries. Baiklah, kata zodiak Pisces. Saya akan bertanya tentang pengetahuan yang Anda miliki dan yang Anda ucapkan. Apakah memang apa-apa yang Anda ucapkan tentang sesuatu hal tersebut itu benar adanya? Dan saya bertanya sebagai lawan Anda. Kata zodiak Pisces begitu, sebagai lawan Anda. Mungkin ini satu pilihan yang baik untuk zodiak Pisces ya, agar bisa membantah kalau sebagai lawan. Baiklah, saya jawab, kata zodiak Aries. Apa yang saya ucapkan, pengetahuan saya yang saya miliki, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa benar menurut saya, salah menurut Anda. Juga bisa salah menurut saya, tetapi benar menurut Anda. Karena saya mencari pengetahuan itu bukan hasil penciptaan saya, bukan hasil murni pemikiran saya. Tentunya pengalaman saya dengan pengetahuan tersebut itu saya cocokkan dengan suatu sumber. Misalkan buku, atau misalkan guru yang lebih berpengalaman, yang lebih tua. Saya mencocokkan dengan intuisi saya juga. Dan saya pertimbangkan, kata zodiak Aries nih, saya pertimbangkan dengan perasaan orang yang mungkin mendengarkan. Dan ketika sumber tersebut lebih kuat, maka saya mencoba untuk meredam pengalaman saya. Karena saya menyadari bahwa pengalaman saya sedikit, sedangkan sumber ini lebih kuat.
Dan ketika sumber ini lebih kuat, ketika saya samakan juga dengan guru saya, dan guru saya pun sama dengan apa yang ada di sumber pendapatnya, maka semakin saya percaya. Saya turunkan lagi pengalaman saya. Saya pertimbangkan dengan kontemplasi, dengan intuisi saya, dengan perenungan dan firasat saya. Dan ketika saya tetap ingin bicara, saya mencoba diam. Karena jawaban untuk pembicaraan adalah diam. Tetapi ketika intuisi saya mengatakan untuk diam, maka saya berbicara. Karena saya tahu diri saya dan saya tidak mengetahui intuisi tersebut apakah disertai dengan hasrat yang menggebu, apakah disertai dengan nafsu yang menggebu, yang mungkin bisa mengalahkan intuisi tersebut. Karena sesuatu itu tidak terlihat oleh saya, maka saya redamkan lagi. Dan ketika saya renungi semuanya, maka saya menyatukan sumber-sumber yang saya ketahui, apakah dari buku, dari seorang guru, dari seorang yang lebih sepuh, dari diri saya sendiri, atau bahkan dari mimpi. Saya renungi dan saya uji kepada yang lain. Ketika saya telah merasakan, saya uji juga, ternyata benar. Nah, ketika itu semua telah teruji, maka saya sampaikan pengetahuan tersebut. Tetapi saya tetap lebih meyakini dengan sumber dengan guru, lebih meyakini dengan kontemplasi, lebih meyakini dengan intuisi. Dan saya tidak membuang itu semua. Dan ada hal-hal yang memang ketika disampaikan itu memang mesti disampaikan dengan tanpa menyinggung perasaan. Ada hal-hal yang memang tidak mesti disampaikan karena mungkin bisa menyinggung perasaan. Dan tentang kebenaran yang Anda tanyakan, tentunya saya meyakini kebenaran yang saya miliki. Karena saya memiliki prinsip dan telah mempertimbangkan itu semua dengan cara bertanya, melihat sumber pengalaman saya dan pengalaman yang lain. Kata Pisces, baiklah kalau begitu. Coba buktikan untuk saya, kata Pisces.
Kata Aries, coba saja rasakan oleh Anda. Ketika saya benar, bagaimana? Ketika saya salah, bagaimana? Dan saya tidak meminta apa-apa tentang suatu kebenaran, kata zodiak Aries. Dan saya tidak ingin atau tidak memastikan Anda atau tidak mengharuskan Anda mengikuti jalan saya. Tetapi saya yakin dengan prinsip saya dan Anda juga meyakini tentunya dengan prinsip Anda. Tetapi jika Anda ingin menguji kebenaran itu, coba saja rasakan. Ini sekedar contoh perdebatan ya, perdebatan dan masih panjang mungkin. Ini saya contohkan tentang awal. Tadi saja saya lagi tiduran tiba-tiba ingin menerangkan itu. Maaf jika ada ketersinggungan. Tapi ini bukan kepada Anda ya, ini hanya contoh dalam suatu perdebatan yang memang jauh pola pikirnya. Itu yang memang jauh pola pikirnya. Nah, saya mengambil antara perdebatan Pisces zodiak Aries dan Pisces. Tapi bukan maksud ke situ. Hanya maksudnya untuk menerangkan sesuatu yang jauh pola pikirnya. Dan bukan kepada Anda ya. Salam sehat selalu.